pergi belanja ke pasar Teratai. Tidak lupa membeli buah mangga. Talkshow pembelajaran mendalam akan segera kita mulai. Mari kita saksikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu ya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Muhammad Sukri dan saya Ibu Ira Saryanti. Ya, tentunya akan memandu jalannya talkshow kita pada pagi hari ini dengan tema yaitu pembelajaran mendalam. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat expert dan juga sangat ahli di bidangnya, dan juga mereka semua yaitu merupakan praktisi pendidikan, yang mana tentunya kita berikan tepuk tangan aplaus yang meriah. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Mita Rahmawati dari SMK 6 Pontianak. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tidak kalah expertnya juga, yang mana beliau merupakan idola para siswa ketika di sekolah dan juga sudah melintang ya di dunia pendidikan dan merupakan praktisi juga, yaitu Ibu Juliana Eskom dari SMK Santa Maria Pontianak. Oke, dan tidak kalah tenornya juga ini ada Ibu Iis dari SMK Immanuel. Oke, dan yang terakhir narasumber kita adalah Pak Sugi dari SMA Santo Paulus. Oke, itu keempat narasumber kita hari ini ya Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk memeriahkan tentunya acara kita pada pagi hari ini juga, berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah kepada kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, narasumber yang kami hormati, tentunya untuk memulai talkshow kita pada pagi hari ini, bahwasanya dikatakan ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan tentang ranah ataupun kebijakan tentang pendidikan. Nah, jadi itu terbukti bahwasanya pada zaman SBY dulu kita kenal dengan ada namanya itu kurikulum KTSP. Nah, selanjutnya di pertengahan jalan diubah karena menterinya MNU, jadi diganti menjadi kurikulum 2013. Nah, setelah itu pergantian yaitu presiden, ya, yaitu Pak Jokowi naik, digantikan selanjutnya menterinya itu oleh Bapak Anies Baswedan. Jadi karena untuk kurikulum 2013 dikatakan terlalu padat muatannya, maka dikembalikan lagi kepada KTSP, tetapi di tengah jalan setelah dievaluasi, maka diubah lagi kurikulumnya menjadi 2013 revisi. Betul Ibu ya? Nah, selanjutnya pada zaman Pak Jokowi juga digantikan menterinya, yaitu Bapak Anies Baswedan digantikan dengan Pak Nadiem Makarim, digantilah dengan kurikulum yaitu kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya Pak Prabowo naik. Nah, ini kita kenal ada istilah baru di menteri yang baru, Pak Abdul Muti, yaitu ada namanya deep learning ataupun pembelajaran mendalam. Nah, yang ingin saya tanyakan dan mungkin ini akan ditanggapi oleh Bu Nita terlebih dahulu, sebenarnya deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini itu apakah kurikulum baru ataukah seperti apa? Atau apakah mengikuti presiden ataupun menteri-menteri sebelumnya, yaitu pergantian kurikulum baru? Oleh karena itu kita minta kepada Ibu Nita untuk menanggapi dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Kepada Ibu Nita disilahkan. Baik, terima kasih Pak Sukri. Ini menanggapi dari pernyataan Pak Sukri tadi. Kurikulum kita yang selalu berubah begitu ya Pak Sukri. Kemudian di era Pak Abdul Muti ini kita kenal dengan pembelajaran mendalam. Namun Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukanlah kurikulum baru. Kurikulum kita tetap masih pakai kurikulum yang lama Bapak Ibu, yaitu kurikulum Merdeka. Namun, kita kenal pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan, yang juga menekankan kepada menciptakan suasana belajar, di mana proses pembelajaran ini dilakukan
dengan berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati. Seperti itu. Kalau dulu mungkin sebenarnya pembelajaran mendalam ini sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar dari rekan-rekan kita pendidik di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Pontianak. Namun belum populer seperti itu, Pak Sukri, belum populer. Nah, oleh Pak Abdul Muti, pembelajaran mendalam ini dibikinlah secara sistematis agar pembelajaran mendalam ini dirasakan atau dilaksanakan oleh seluruh pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu Pak Sutri, kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Cukup jelas ya yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang pertama. Nah, tadi sempat disinggung oleh narasumber pertama itu bahwa di pendekatan pembelajaran mendalam itu ada yang namanya 3 prinsip ya. Kalau tidak salah juga ada 3 pengalaman belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin kepada narasumber Bu Iis. Nah, apa istimewanya dari 3 prinsip pembelajaran dan 3 pengalaman belajar ini? Silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari prinsip dan pengalaman belajar ini memiliki keistimewaannya tersendiri. Dan kalau kita bisa lihat dan mengetahui dari prinsip dan pengalaman mengajar ini, baru benar-benar terpampang jelas ketika hadirnya deep learning ini. Memang tanpa kita sadari, sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah lakukan, namun tidak diturunkan dalam kalimat-kalimat yang kita pelajari dalam deep learning. Kita tahu di prinsip deep learning ini ada 3 tadi ya, dia berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kalau di dalam pembelajaran itu memang berkesadaran itu adalah poin pertama yang memang harus dimiliki para peserta didik gitu. Yang dimana itu juga tugas guru untuk bisa menghadirkan prinsip itu. Dimana ketika mulai pembelajaran mereka harus tahu dulu nih apa yang akan mereka pelajari. Setelah mereka tahu, masuklah ke dalam poin bermakna. Dan di dalam proses pembelajaran tidak puas rasanya ketika anak-anak itu tidak merasakan kebermaknaan materi yang mereka pelajari ataupun bahan yang mereka pelajari. Nah, dari bermakna inilah akan menjadi fokus anak-anak ketika mereka bisa dapat yang mereka pelajari di sekolah. Kemudian menggembirakan. Nah, mungkin menggembirakan ini nih yang jarang ditemukan di pembelajaran kita. Mungkin hanya mata pelajaran tertentu sehingga banyak ya asumsi pendapat gitu ya bagi para pelajar pendidik gitu. Kalau misalnya mata pelajaran tertentu nih tidak senang, tidak seru, hanya pelajaran tertentu yang seru. Tapi dengan hadirnya pendekatan deep learning ini menghadirkan prinsip menggembirakan adalah poin yang sangat unggul. Kenapa menurut saya unggul? Karena ini bisa menjadi solusi untuk setiap pengkotakan menggembirakan tadi di mata pelajaran tertentu itu. Sehingga PR kita sebagai pendidik memang untuk menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan itu adalah suatu hal yang penting. Dan poin menggembirakan ini adalah juga jadi kunci untuk setiap peserta didik, anak-anak untuk dapat mengingat, bahkan memahami, bahkan mereka bisa mengaplikasikannya nanti ketika sudah mendapatkan materi-materi yang ada. Itu untuk prinsip. Sedangkan untuk pengalaman belajarnya itu sendiri, ya anak-anak perlu juga untuk bisa memahami isi dari apa yang mereka dapat, kemudian mereka bisa mengaplikasikan. Nah, poin mengaplikasikannya ini yang juga menjadi PR gitu. Karena anak-anak datang ke sekolah dapat materi gitu ya, mereka paham, oke, sudah sekedar paham, lalu mereka pulang dan mereka lupa gitu apa yang mereka mau dapat. Nah, ini PR kita, bagaimana kita bisa menghadirkan project-project ataupun tugas ataupun mungkin aktivitas di kelas yang dimana pada akhirnya anak tuh tahu, oh ini loh aplikasi dari materi itu. Kemudian setelah di poin aplikasi ini ya, pengalaman belajar itu, maka masuklah di bagian refleksi. Nah, di situ anak-anak boleh memahami akan kemampuan mereka, tingkah laku mereka, tindakan mereka ya ketika mereka sudah mendapatkan pembelajaran itu di dalam kelas. Sehingga itu bisa saya jelaskan Bu terkait prinsip maupun pengalaman belajarnya.
Ya, baik, bagus sekali penjelasannya tadi disampaikan oleh Bu Iis. Cukup lengkap Ya, Pak ya. cukup lengkap Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya menyambung dari apa yang telah disampaikan juga oleh Ibu Dita dengan Ibu Iis tadi mengenai deep learning ataupun pembelajaran mendalam ini, yang mana itu bukan perubahan kurikulum, tetapi adanya pendekatan yang ditekankan ketika memberikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tentunya pemerintah memiliki yaitu adanya keistimewaan tersendiri deep learning ini, makanya dikatakan bahwasanya deep learning jadikan pendekatan yang cocok untuk saat ini. Nah, pertanyaan saya yang mungkin dijawab oleh Bu Juliana, jadi pendekatan deep learning mengapa itu harus digunakan? Mengapa tidak saintifik? Karena kan pendekatan kan banyak, ada pendekatan saintifik, ada kolaboratif, selanjutnya ada CTL gitu kan, contextual teaching learning. Nah, mengapa dispesialkan harus deep learning yang ditekankan untuk dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran kita? Bahkan kita sudah diarahkan yaitu pada tahun ajaran 2025-2026 untuk menggunakan itu. Silakan Bu Juliana, apa keistimewaan tersendiri sih deep learning ini? Seperti itu. Terima kasih Pak Sukri. Dari penjelasan yang sudah diberikan oleh kedua narasumber itu sudah lumayan jelas ya apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi di sini pendekatan deep learning ini lebih fokus ke sistematisasinya. Kemudian kerangka belajar atau kerangka pembelajaran itu yang lebih holistik, dan ini difokuskan itu untuk intensitas fokusnya itu sebenarnya untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks sekarang ini. Makanya diharapkan kita mulai melakukan pendekatan pembelajaran mendalam ini. Kemudian kalau esensinya ya mungkin saya bisa menyampaikan itu, kalau esensinya itu di integrasi yang sistematis, kemudian di kerangka pembelajaran yang komprehensif. Kalau di pendekatan yang lainnya bisa kita lihat mungkin hanya fokusnya pada proyek saja, atau mungkin pendekatan yang berdiferensi itu hanya ke individu, hanya kebutuhan individu. Jadi terkotak-kotak, nggak secara sistematis. Makanya dalam deep learning ini sebenarnya adalah apa yang sudah baik dari semua pedagogis itu dikumpulkan jadi satu, dijadikan satu. Itu menurut saya. Dan wajib diterapkan secara bersamaan agar hasilnya itu baik dan konsisten waktu menerapkannya. Jangan hanya pas pelatihan misalnya nih, terapkan sekarang, besok-besok lupa lagi. Itu yang diharapkan. Jadi kita tuh terapkannya secara bersamaan dan konsisten. Kemudian yang berikutnya, dari sini barulah nanti tercapai prinsip pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu. Dari mindfulness, meaningful, kemudian joyful. Kemudian yang berikutnya yaitu yang saya fokuskan itu lihat di profil lulusan yang mau dicapai. Jadi kalau pendekatan-pendekatan yang lain mungkin bisa dinego ya, nanti hanya di pendekatan yang berpikir kritis saja. Kemudian atau mungkin yang apalagi ya, banyak ya, tapi hanya separuh-separuh. Kalau di pendekatan deep learning ini diharapkan itu wajib diterapkan semuanya secara komprehensif, mana yang cocok. Jadi dari kompetensi lulusan itu semuanya bisa diintegrasikan dalam semua pembelajaran kita. Itu yang diharapkan pemerintah untuk mempersiapkan anak-anak kita itu bisa menghadapi dunia yang semakin kompleks ini. Kemudian, peran guru di sini. Peran guru kalau yang lama itu kan kebanyakan sebagai mungkin sumber ya. Di sini bisa sebagai aktivator. Jadi kita itu merancang atau mendesain pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa-siswa, menyenangkan, berkesadaran, dan bermakna. Jadi di sini itu guru-guru diharapkan atau dituntut itu menciptakan tugas-tugas yang autentik, kemudian yang interdisipliner. Jadi lintas pelajaran, jadi semuanya bisa kolaps. Kemudian kontekstual, itu kan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran bagi siswa-siswa. Kemudian gunakanlah teknologi. Sekarang kita tidak bisa lepas dari teknologi, jadi gunakan teknologi itu sebagai alat transformasi kita. Bukan hanya lagi dengan papan tulis saja, kita banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian itu mendorong agensi siswa. Itu di mana siswa itu ambil alih untuk proses belajar dia, bukan kita yang tentukan lagi, bukan guru, kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi mereka sudah harus,
oh sadar saya belajarnya untuk apa sih? Oh maknanya ini loh. Oh dan ini menyenangkan, akhirnya mereka juga mau belajar dengan enak di kelas kita. Itu yang diharapkan pemerintah agar kita dari guru sendiri harus ada perubahan. Jadi memang harus konsisten menurut saya. Deep learning ini sebenarnya memang sebagian besar sudah dilakukan oleh beberapa guru. Bukan hanya beberapa, sebenarnya banyak. Cuma memang seperti yang disampaikan lagi oleh Ibu, tidak tercantumkan, hanya langsung dilaksanakan saja. Mungkin ini di sini dicantumkan, dilaksanakan secara konsisten. Itu bisa menjadi panduan juga untuk guru-guru yang lain. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, cukup jelas dan berisi ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini kita sudah mendapatkan beberapa dan banyak sekali masukan dari bahan-bahan dari 3 narasumber kita. Nanti balik kita di narasumber kita yang paling ganteng karena satu-satu cowok di depan ya Pak. Oke, untuk Pak Suli. Nah, tentunya pembelajaran mendalam ini pasti sudah diterapkan di sekolah, walaupun mungkin belum setiap kali pertemuan, setidaknya sudah pernah mencoba ya Pak Surya. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh keberhasilan yang sudah diperoleh dari penerapan pembelajaran mendalam, kemudian kira-kira tantangan yang berarti yang dihadapi itu apa, dan apa kira-kira solusinya Pak? Pertama begini Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa pendekatan pembelajaran mendalam bahkan wacananya sudah beredar sebelum tahun ajaran dimulai. Kalau Bapak Ibu cermati secara regulasi dan sebagainya. Namun panduan resmi baru benar-benar keluar setelah tahun ajaran baru berjalan. Nah, kalau pertama mungkin saya akan memetakan tantangan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau secara umum tantangan yang mungkin akan dihadapi semua guru dalam penerapan pembelajaran mendalam ini adalah terutama di Kalimantan Barat itu adalah keterlambatan regulasi pelatihan dan pendampingan bagi Bapak Ibu guru dalam menjalankan pembelajaran mendalam. Meskipun kita tahu bersama banyak sekolah yang secara mandiri untuk mengatasi tantangan tersebut mengadakan IHT dengan narasumber-narasumber dari akademisi, dari praktisi pendidikan lain yang diharapkan dapat mendukung sekolah untuk melaksanakan pembelajaran mendalam di tahun ajaran 2025-2026 ini. Nah, kalau Bapak Ibu sempat cermati, bahkan dalam kerangka misalnya template RPP itu ada komponen yang berubah ketika regulasi pertama dengan regulasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita harus sadari itu juga sebagai prinsip dari pembelajaran mendalam. Bahwa dalam prinsipnya dan pengalaman belajar yang ingin dicapai gitu ya, dalam prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya Bapak Ibu ya, bukan menyenangkan gitu ya, karena seringkali dipandang bahwa hal tersebut yang ingin dilaksanakan adalah menggembirakan. Dan kemudian pengalamannya, nah ini yang jadi kan karena kita melaksanakan ya Bapak Ibu ya, jadi pengalaman belajar anak atau pengalaman belajar pembelajaran mendalam itu juga kita hadapi sebagai guru. Yang pertama mungkin dalam tahap memahami. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam pembelajaran mendalam ini pengetahuan itu kemudian dikategorisasi jadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan esensial. Mungkin kalau secara guru yang akan mempraktekkan itu di pembelajaran di kelas, mungkin pengetahuan esensial itu adalah segala panduan, segala edaran, atau hal-hal yang diberikan oleh pemerintah untuk kita menghadapi pembelajaran mendalam itu, mengaplikasikannya di kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah mengaplikasi. Nah, proses mengaplikasi ini tentu Bapak Ibu mungkin udah berjalan hampir 1 semester ini,
mengaplikasikan pengetahuan yang didapat, pengetahuan esensial yang didapat, jadi berupa pengetahuan aplikatif. Nah, dan berikutnya pengalaman yang ketiga yaitu merefleksi. Nah, Bapak Ibu sebagai guru tentunya bahkan mungkin setiap habis mengajar ya Bapak Ibu ya, mungkin kita selalu berefleksi apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, dan apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan proses kita. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian di sini pertama-tama pasti sudah mampu untuk memetakan pengetahuan esensial yang harus dicapai murid. Bapak Ibu tentunya dengan adanya CP yang terbaru di tahun ajaran ini, pasti Bapak Ibu sudah mungkin bersama dengan rekan di sekolah masing-masing gitu ya, membedah CP untuk kemudian menyusunnya menjadi TP-TP yang sesuai ya, dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, itu pasti keberhasilan yang pertama yang udah dilakukan Bapak Ibu sejak awal. Nah, kemudian berikutnya adalah pengetahuan aplikatif. Saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu sekalian dalam proses pembelajaran di kelas pasti tidak melulu akan memasukkan pengalaman belajar hanya memahami sepanjang pembelajaran. Enggak, pasti ada pembelajaran yang mana Bapak Ibu memberikan pengalaman mengaplikasi kepada anak. Nah, itu tentunya sebuah keberhasilan. Dan yang satu lagi yang penting Bapak Ibu dalam pembelajaran mendalam ini, jangan lupakan untuk selalu memberikan pengetahuan nilai dan karakter. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hebat di ruangan ini atau dimanapun berada pasti selalu mengedepankan nilai dan karakter dalam pembelajarannya di kelas. Jadi itu keberhasilan yang sebenarnya secara umum saya yakin dan percaya kita sudah lewati, dan berapa progresnya mungkin karena kita tidak punya data yang bisa kita bagikan, tapi yakinlah dalam diri Bapak Ibu sekalian keberhasilan itu sudah ada. Transformasi yang Bapak Ibu lakukan di pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu pasti berupa sebuah keberhasilan, dan saat ini keberhasilan yang sangat dirasakan dengan adanya pembelajaran mendalam ini mulai mendorong Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing untuk berkolaborasi dalam proses yang namanya inquiry kolaboratif. Nah, itu adalah sebuah keberhasilan di mana Bapak Ibu cenderung akhirnya tidak lagi tanda kutip individualis, tanda kutip mengagungkan mata pelajaran tertentu, tapi kita coba bersama-sama melangkah di sekolah masing-masing untuk bersama-sama menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah masing-masing. Menurut saya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nantinya membuka sesi tanya jawab, mungkin saya memberikan satu pertanyaan lagi ya, karena masih ada waktu tersisa 5 menit kepada Ibu Nita. Jadi ada anggapan bahwasannya ketika adanya perubahan kurikulum ataupun katakanlah perubahan pendekatan yang ditekankan kepada semua guru ataupun praktisi pendidikan, yaitu di dalam mengajar, di sana dikatakan bahwasannya banyak guru yang sudah mengikuti atau melewati begitu banyak perubahan kurikulum. Ketika ada perubahan otomatis ada pelatihan. Ketika ada pelatihan otomatis dituntut untuk perubahan di dalam memberikan gaya mengajar kita. Nah, otomatis ada kejenuhan tentunya Bu Nita ya.
ada kebosanan juga yang mungkin dirasakan oleh guru-guru kita di dalam mengikuti pelatihan dan juga menerapkan dengan hal-hal yang baru seperti itu. Nah, kira-kira Bu Dita bisa diberikan tips ataupun cara sehingga guru kita itu tetap semangat di dalam latihan, semangat di dalam memberikan pembelajaran dengan hal-hal yang baru tadi. Silakan Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Sukri. Gimana sih cara kita untuk mengatasi kejenuhan gitu ya? Sebenarnya balik lagi ke prinsip pembelajaran mendalam ini ya Pak Sukri, bahwa kita sebagai guru harus sadar sebenarnya Pak Sukri. Sadar dulu, sadar kita ini jadi guru untuk apa sih sebenarnya? Kalau bukan untuk murid, untuk siapa lagi kan gitu ya. Jadi untuk kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid ini apa yang dibutuhkan oleh murid? Kita akan menghadapi tantangan abad 21 yang kita semua juga sudah tahu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini adalah salah satu caranya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini, kita juga menghadapi murid-murid dengan generasi-generasi yang berbeda, ya kan? Generasi-generasi yang berbeda. Kalau kita sendiri tidak berubah, kita tidak sadar bahwa kita perlu untuk berubah, maka yang akan merasa bosan itu siswa kita. Untuk apa sih seperti itu? Mereka di zaman digital ini, mereka sebenarnya kalau kita masih menerapkan gaya belajar kita yang lama, maka mereka lebih banyak akan berpikir seperti ini. Di internet banyak, tanya Mbah Google bisa, ChatGPT ada, Gemini AI ada, dan mereka itu lebih canggih sebenarnya daripada kita. Nah, kita sebagai guru harus memiliki kesadaran itu. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita sendiri harus berubah. Jadi timbulkan motivasi dalam diri kita sendiri bahwa kita yang menyandang yang menyandang guru ini adalah pelayannya murid. Adalah kita harus mengikuti apa sih kebutuhan murid untuk menghadapi masa depannya, untuk menghadapi abad 21 nanti. Keterampilan abad 21 ini sangat diperlukan, terutama di di bagian-bagian industri, ya kan? Mereka menuntut lulusan-lulusan kita yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, kolaborasi, kemudian komunikasi, serta satu lagi itu adalah creativity ya, satu lagi creativity. Jadi kalau misalnya kita masih pakai yang lama, masih terlalu monoton, saya rasa akan lambat laun kita juga akan tergeser oleh AI. Mungkin seperti itu, Pak Sukri. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan, itu dipersilakan. Baik, seluruh penjelasan pemaparan materi tentang pembelajaran mendalam itu sudah sangat jelas dipaparkan Ibu ya. Nah, berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah kepada para narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, tentunya Ibu ya, kita akan melaksanakan sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini untuk lebih memperjelas, untuk lebih menggali dalam lagi. Ya, jadi bukan hanya membaca mendalam, tapi kita gali sampai ke dalam-dalamnya, sampai akar-akarnya, Bu ya. Oleh karena itu, tentunya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk memperdalam lagi, Ibu. Bagaimana Ibu aturan main kita untuk sesi tanya jawab? Silakan. Sebelumnya Pak, sebelum kita ke sesi tanya jawab, tadi saya tertarik dengan pernyataan dari Ibu bahwa sekarang ini memang kita sudah mulai tergeser ya Ibu ya, ada AI, ada segala macam, ChatGPT segala macam, tapi kita sebagai guru tidak boleh berkecil hati. Karena apa? Karena mereka semua mesin. Kita guru tetaplah yang utama karena kita punya rasa. Itu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan semua Ibu. Iya, betul sekali Ibu. Ya. Baik, tadi aturannya gimana Pak yang sudah kita sepakati Pak? Iya. Tanya jawab. Baik, untuk sesi tanya jawab, tentunya di sini kita ada kesepakatan ataupun ada aturan mainnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nanti ketika ingin bertanya, silahkan berdiri, sebutkan namanya dan juga asal sekolahnya dari mana. Selanjutnya pertanyaannya itu akan ditujukan kepada narasumber yang mana. Nah, setelah akhir baru pertanyaannya disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas.
untuk sesi pertama, setiap sesinya kita akan buka 3 penanya dulu Ibu ya. Iya. Setelah 3 penanya, baru kita tampung dan langsung dijawab, dan kita buka sesi yang selanjutnya. Jelas Bapak Ibu ya? Oke, bagaimana Bapak Ibu narasumber, siap ya? Oke, baik. Silakan untuk yang ingin bertanya, angkat tangannya berdiri. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Oke, kalau masih kelihatan tegang-tegang, Pak Sukri mungkin punya stok pantun untuk mencairkan suasana Pak, karena baru saja menerima 4 materi dari 4 narasumber. Iya. Ayo Bapak Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Santi, mengajar di SMA Tahfidzul Quran Labaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas materinya hari ini yang membuka kembali gitu pikiran kita. Jadi untuk yang ingin saya tanyakan kepada Pak Suli ya. Jadi sebenarnya ini menyambung juga dengan pernyataan Bu Nita tadi, bahwa memang kita tidak bisa memungkiri AI ataupun kemajuan zaman ini anak-anak tuh udah bisa mendapatkan. Misalnya kalau pelajaran matematika kita foto aja soalnya jawabannya sudah ada gitu. Jadi kalau misal mau apa ya, kita itu kan ya semua mereka itu sudah bisa mencari jawabannya sendiri. Tapi ada yang memang tidak bisa kita dapatkan, yaitu pendidikan nilai dan karakter. Yang kata AI tadi tidak punya rasa tadi gitu ya Bu ya. Nah jadi pertanyaan saya itu prinsip pembelajaran mendalam ini kan lebih kepada banyak prosesnya, bukan kepada hasil gitu. Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menerapkan ini supaya anak-anak itu bukan hanya berfokus kepada hasilnya, nilai akhir, tetapi juga prosesnya yang harus kita nilai gitu. Kita memahamkan anak-anak seperti itu. Kadang anak-anak merasa nilai akhir aja yang ingin dituju, yang penting nilai dapat 100 gitu. Padahal yang ingin kita nilai adalah prosesnya juga. Nah, bagaimana cara memahamkan mereka arti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita langsung Baik, ke terima kasih, Pak Bu. Suli tadi ya Pak ya, ditujukan Ya, kepada Pak Suli. Ya bagaimana cara kita untuk menerapkan supaya kita tidak berfokus kepada hasil akhir, tapi kepada proses. Silakan. Oke, berarti langsung ditanggapi saja Bu ya. Oke, baik. Silakan langsung ditanggapi saja. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nini. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai Bapak Ibu gurunya, tentunya penting bagi kita juga untuk punya pola pikir bertumbuh. Ya, kita dulu yang harus punya pola pikir bertumbuh, bahwa yang harus kita sampaikan ke anak dan nantinya dalam tanda kutip kita tagih ke anak gitu ya, kita tagih ke anak, bukan tagihan untuk dapatkan nilai kognitif ya. Dari Bapak Ibu gurunya harus itu dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu gurunya nagihnya nilai kognitif tapi mengharapkan anaknya itu punya pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter, ya susah gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dari Bapak Ibu gurunya dulu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu mulailah pembelajaran di kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Ketika kita sama-sama di dalam kelas itu meyakini, kalau dulu di guru penggerak itu ada istilahnya, untuk kesepakatan kelas itu yang harus kita yakini pertama kali adalah nilai-nilai kebajikan universal. Berarti pengetahuan nilai dan karakternya tuh harus kita tanamkan dulu sejak awal di kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu akan jadi pedoman bersama antara guru dan murid. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa malu datang telat, misalnya datang telat, oh mungkin anak-anak kalau di kelas kemungkinan datang telat itu kan kecil, karena mungkin Bapak Ibu mengajar di jam-jam pelajaran, bukan di jam pelajaran pertama. Tapi ada kemungkinan anak telat ngumpulin tugas. Nah, kalau sejak awal apakah kita memberikan
toleransi terhadap keterlambatan, atau langsung kita panis keterlambatan itu, apakah dengan pengurangan poin dan sebagainya, atau mereka punya sebuah nilai yang diyakini kalau telat bisa dimaafkan. Hal-hal demikian tentunya harus kita sepakati dengan anak-anak di kelas. Dan karena di setiap sekolah itu mungkin punya nilai dan karakteristik yang berbeda, maka mungkin penerapannya berbeda, tapi nilai dan karakter itu kemungkinan akan sama, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dari saya memang sejak awal kita harus mulai dari kesepakatan kelas. Yang kedua, meskipun kita mengajar di tingkat jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang notabene anak-anaknya berada di kisaran umur 15-an tahun yang harusnya sudah dapat berpikir formal, tapi anak-anak itu masih penting untuk mendapatkan pengetahuan nilai dan karakter itu dengan cara meniru atau mereplikasi apa yang ditampilkan oleh gurunya. Bapak Ibu sekalian, misalnya contoh, kalau Bapak Ibunya seringnya kocak di kelas, bercanda, berharap dapat murid serius tuh kemungkinan susah Bapak Ibu, gitu ya. Karena anak belajar juga salah satunya dengan meniru, itu yang paling mudah, gitu ya. Itu yang paling mudah. Berharap anak dapat karakter baik, kalau Bapak Ibu sejak awal datang membawa masalah dari rumah, marah-marah terus, gitu, tentunya nggak bisa juga, gitu. Jadi konsistensi mencontohkan perilaku baik kepada anak juga jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai Bapak Ibu, gitu ya. Nah, apakah kemudian itu akan berpengaruh signifikan? Tentu saya yakin tidak akan sepenuhnya seperti itu. Ketika kita baik hari ini, kita berharap 36 anak di dalam kelas itu langsung baik, belum tentu. Tapi ingatlah Bapak Ibu, hal-hal baik yang kita lakukan hari ini mungkin belum bisa kita panen besok. Entah itu 8 bulan ke depan, entah itu 3 tahun ke depan, tapi yakinlah setiap kebaikan yang kita tabur pasti akan ada tuaian di kemudian. Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jawaban yang sangat jelas, panjang lebar disampaikan oleh narasumber kita Ibu ya. Baik saja, silakan ada pertanyaan yang lain. Iya, baik silakan Bapak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Christian dari SMA Kristen Kalam Kudus. Tadi sudah dibahas berkaitan dengan materi pembelajaran mendalam dan sudah dikaitkan juga tadi ada tentang AI, Gemini atau Mbah Google ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kita sebagai guru bagaimana sih tindakan kita atau perilaku kita dalam mengaplikasikan AI atau Gemini atau Mbah Google itu untuk mendukung pembelajaran mendalam ini gitu. Kalau saya sendiri kan seperti saya ketahui kalau biasa di sekolah kita itu kan beberapa kali kalau kita minta siswa untuk mengerjakan tugas itu kadang mereka hanya copy paste di Mbah Google atau tanya gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini kan kayaknya dampaknya itu kurang bagus gitu kan. Nah, seiring berkembangnya zaman, jadi ini kan harus dimanfaatkan juga. Bagaimana sih hubungannya gitu atau penggunaannya? Terus apakah nanti akan lebih berdampak positif atau negatif gitu ya penggunaan teknologi ini gitu ya? Karena semakin memudahkan siswa gitu dalam menyelesaikan suatu tugas di sekolah.
Itu pertanyaan dari saya. Mungkin saya akan tujukan kepada Ibu Nita Rahmawati. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan untuk narasumber kita Ibu Nita. Tanggapan Ibu tadi tentang AI dan segala macam itu seperti apa untuk kita sebagai seorang guru? Baik, terima kasih Pak Ani. Betul sekali ya Bapak Ibu, kita tidak memungkiri bahwa anak-anak kita itu sudah terbiasa dengan AI. Itulah kenapa kita perlu dengan pendekatan pembelajaran mendalam agar siswa-siswa kita atau murid-murid kita ini tidak AI addicted, tidak mengandalkan AI semua seperti itu. Kita juga tidak bisa tutup mata bahwa AI itu membantu mereka sebenarnya. Disinilah peran kita sebagai guru, sebagai aktivator, bagaimana cara kita mengontrol penggunaan AI mereka. Saya beri contoh sedikit ya Bapak Ibu. Ini di pelajaran saya, yaitu desain komunikasi visual. Saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat poster berdasarkan masalah yang dilihatnya yang terjadi di sekitarnya sehari-hari, terutama di sekolah, ya kan? Dan ini memicu berpikir kritis siswa. Mereka melihat dulu di sekolah ada kejadian apa, ada masalah apa di sekolah, seperti itu. Yang membutuhkan perancangan visual. Jadi siswa-siswa saya itu banyak sekali idenya. Yang pertama adalah mereka concern dengan sampah, ya kan? Bagaimana cara anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya klise, ya kan? Kemudian ada juga siswa yang dia melihat kawannya sembunyi-sembunyi merokok, ya kan? Sembunyi-sembunyi merokok di pojok sekolah seperti itu ternyata. Kemudian ada juga kawan yang melihat cyberbullying seperti itu. Ada juga yang fisik bullying, ada yang verbal bullying. Banyak sekali kita menggali siswa. Kemudian mereka tidak dipungkiri, mereka buka AI untuk cari poster misalnya stop bullying seperti itu ya, stop bullying. Namun kita juga sebagai guru perlu melakukan kontrol kepada siswa kita. Jadi kita melihat apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh mereka selama mengerjakan tugas. Kita juga oleh karena itu kita juga harus selalu belajar bahwa kita harus peka. Ini hasil AI atau bukan. Nah, kita juga sudah memberikan instruksi dari awal bahwa AI bisa merupakan sumber belajar kalian, namun bukan untuk di copy paste. Itu bisa jadi untuk inspirasi kalian saja, tapi silakan kalian kembangkan. Kalau ibu menemukan kalian copy paste, maka nilai tidak akan sampai ke tuntas seperti itu. Jadi kita harus kontrol juga ke teman-teman yang lain, ke siswa-siswa, bahwa mereka boleh mencari referensi di AI, kemudian mereka silahkan kembangkan sendiri. Dan itu menjadi lebih variasi seperti itu, lebih otentik. Itu di pembelajaran kami desain komunikasi visual. Ada juga kalau yang di matematika, mungkin di sini ada guru matematika. Bu Iis memberikan men-sharing pengalamannya bagaimana mengontrol siswa dalam AI, silakan Bu Iis. Oke, kalau dari saya sendiri ya, kalau di sekolah itu ada aturan kelas. Benar, saya setuju apa yang Pak Suli sampaikan. Memang kami para guru itu sebelum tahun ajaran baru, semester baru, kami itu harus mensetor aturan kelas gitu yang harus disepakati. Dan ketika aturan kelas itu udah disepakati di awal, maka berlaku sampai seterusnya. Kecuali memang ada pemanduan dari gurunya sendiri. Nah, di pelajaran saya sendiri di matematika, ada kalanya saya mengizinkan anak-anak untuk membuka laptop karena memang mereka semua punya laptop. Tapi ada kalanya saya tidak mengizinkan mereka untuk membuka laptop. Contoh, kemarin itu kita lagi belajar tentang fungsi kuadrat, ya, fungsi kuadrat. Dan saya share soalnya untuk setiap anak 33 itu beda. Kasih soal fungsinya itu beda-beda. Lalu saya minta mereka untuk coba menggambar
grafik fungsi itu. Menggambar grafik fungsi itu menggunakan manual, mereka gambar dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan di buku formatif. Lalu yang kedua, saya minta mereka coba mengaplikasikannya di GeoGebra seperti itu. Tapi ada beberapa anak yang memang pengennya instan kayak gitu, sehingga ini bisa aja mereka untuk coba masuk nih ke Gemini, ChatGPT dan sebagainya. Nah, waktu pelaksanaan praktek yang GeoGebra, maka disitulah tugas saya untuk memantau. Pertama, saya punya strategi. Ketika penggunaan GeoGebra itu, mereka harus screenshot langkah per langkah. Bagaimana mereka menginput nilai-nilai fungsinya, kemudian memunculkan titik di dalam gambarnya, kemudian hasil akhirnya, mereka harus di screenshot dan mereka harus buat di dalam PPT ataupun PDF, Word, terserah mereka. Intinya ada fisik yang menunjukkan itu prosedur yang mereka lakuin gitu. Dan memang jelas dari screenshot full laptop gitu, sehingga tidak membuat saya itu curiga ini dari AI dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh kalau di matematika. Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada narasumber kita. Jadi Bapak tadi disampaikan bahwasannya adanya pembatasan di dalam menggunakan yaitu media, apakah itu laptop, apakah itu handphone disampaikan Ibu. Jadi kalaupun misalkan anak-anak kita berikan arahan untuk menggunakan, kita batasi sampai mana batasan penggunaan handphone tadi. Nah, apabila misalkan kita tidak ingin anak melihat yang namanya handphone tadi, maka kita larang untuk membuka handphone. Jadi biar mereka itu berpikir. Jadi harus pandai menyesuaikan mengenai adanya batasan penggunaan di dalam kegiatan pembelajaran kita lakukan, biar mereka tidak terfokus kepada AI tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Jadi untuk pertanyaannya itu bisa berkembang Bapak Ibu, bukan hanya melebar dari deep learning, tetapi apabila ingin bertanya juga mengenai konsep deep learning, asesmen yang terdapat di dalam deep learning, selanjutnya desain pembelajarannya itu bagaimana, silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kupas tuntas sampai dengan ke akar-akarnya, sehingga keluar dari sini kita betul-betul paham dan mengerti mengenai adanya deep learning ini Bapak Ibu sekalian. Silakan ingin bertanya Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari SMA Islam Tahfizul Quran Pontianak. Nah, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya kepada narasumber-narasumber yang hebat. Seperti yang kita ketahui, kami itu di pesantren itu kan serba terbatas ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak boleh membawa HP. Kemudian karena kami ini juga masih sekolah yang tergolong baru gitu, jadi fasilitas-fasilitas itu juga terbatas, seperti lab komputer, laboratorium dan sebagainya itu tidak ada, khususnya di SMA kami ya Bu. Kemudian karena sumber belajar itu juga terbatas, karena kami hanya punya perpus. Sumber belajar satu-satunya itu hanya guru biasanya. Jadi selama ini kami itu belajar hanya bersumber pada guru. Kemudian salah satu tantangan yang membuat kami di pesantren itu agak sulit ya, dari yayasan itu memberi waktu belajar kami itu lebih singkat. Jadi tidak normal seperti sekolah-sekolah lain yang 1 jam pelajarannya itu 45 menit untuk SMA. Jadi kami hanya setengahnya, 25 menit per jam. Itu karena kami itu masuknya siang dari jam 1 sampai jam 5, dan kenapa singkat? Karena kami mencoba memasukkan semua mata pelajaran untuk diajarkan kepada siswa. Jadi selama ini kan kami mengajar hanya esensi-esensi mata pelajaran aja biar semua bab itu tercapai. Nah, pertanyaan saya hanya meminta tips dan triks bagaimana sih caranya kami ya guru-guru pesantren yang serba terbatas, apalagi waktu, untuk menerapkan deep learning ini secara menyeluruh. Karena fokusnya kan agar terlaksananya prinsip dan pengalaman belajar itu. Nah, di mana fokusnya kan kepada siswa yang mengalami langsung pembelajaran. Guru sebagai aktivator dan fasilitator saja tadi. Nah, kadang itu tidak terlaksana karena kehabisan waktu. Jadi bagaimana ya cara mensiasati waktu agar cukup dan semua komponennya itu terlaksana. Terima kasih.
Siapa ya? Bu Nita aja lah ya. Oke, untuk Bu Mita, tadi ini Bu kita ini ngajar di pesantren Ibu, ya. Jadi mungkin untuk pembelajaran umum itu waktunya dikurangi. Bagaimana caranya supaya pembelajaran deep learning ini bisa diterapkan secara utuh di sana? Baik, terima kasih ini terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kalau saya bilang kurang lebih sama. Kalau bilang sama sih enggak ya Bu ya. Tapi di sekolah saya itu memang keterbatasan dari lab, keterbatasan dari alat itu juga teralami oleh kami. Nah, salah satu tips dari kami guru-guru di SMK Negeri 6 Pontianak menghadapi materi yang sangat banyak yang harus disampaikan dengan waktu yang singkat adalah salah satunya dengan kita berbagi kelompok. Jadi siswa itu akan kita bagi di kelompok. Kita akan bagi mereka dengan materi-materi yang berbeda. Guru sebagai aktivator ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan materi-materi yang tadi sumbernya juga terbatas ya Bu ya. Sumbernya hanya dari guru. Oleh karena itu guru juga harus memiliki sumber-sumber yang banyak. Nah, dari kita sumber-sumber belajar yang sudah kita kumpulkan ini kita bagikan kepada tiap kelompok. Mereka bertugas untuk memahami materi yang diberikan oleh kita. Dan ketika waktu pertemuan berikutnya itu bisa mempresentasikan apa materi mereka seperti itu, sehingga mereka bisa berkeliling dari kelompok yang ini belajar ke sini mereka dengan mereka dan kita sebagai pengawasnya seperti itu. Kita mengawasi apa yang sudah mereka jelaskan, kalau ada yang salah kita luruskan seperti itu. Nah, mungkin gambarannya kayak gitu ya Bu ya. Ada teman-teman lain narasumbernya ingin menambahkan, mungkin silahkan. Cukup ya? Oke, Pak Suli. 2 menit ya Pak ya. Oke, jadi pada dasarnya yang disampaikan Bu Nita itu namanya pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan strategi itu. Kalau tadi mirip kayak model pelatihan kita, apakah ada yang tinggal, ada yang berkeliling, kan banyak ya tipe-tipe pembelajaran kolaboratif yang bisa dicontoh. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang memang berdasar dengan pembelajaran mendalam ini yaitu inquiry kolaboratif. Artinya apa? Bapak Ibu di sekolah pesantrennya Ibu itu kan kemungkinan punya masalah yang sama semua guru. Berarti ada kemungkinan mereka bisa berefleksi bersama untuk nantinya berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, mungkin Ibu bisa jadi inisiator buat teman-temannya untuk bangun kolaborasi sehingga waktu yang singkat itu bisa dipakai bersama, terutama untuk TP-TP yang beririsan gitu. Jadi sekali proses jalan, bisa ke beberapa guru gitu. Iya, baik sekali. Terima kasih Bapak. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita. Baik, kita satu penanya lagi nanti sambil kita bertanya nanti mungkin kita akan siapkan pertanyaan juga kepada narasumber dari moderator yang disiapkan berkenaan dengan berbagai praktik baik lagi. Kalau tadi kan sudah disampaikan dengan Pak Suli, nanti mungkin kita akan tanyakan kembali berbagi bonita di sekolahnya dalam penerapan yaitu praktik baik di dalam mengajar menggunakan pembelajaran mendalam. Baik, sebelum itu silakan satu penanya lagi, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Agustini dari SMK Negeri 2 Pontianak. Cukup menarik apa yang disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada para narasumber.
Pertama tadi muncul pertanyaan saya, apa yang dijelaskan oleh Pak Suli mengenai pengalaman belajar, Pak. Di sini menarik, saya katakan pada saat kita awal mengikuti kegiatan PM ini, artinya dari kita dari materi growth mindset gitu kan, dari PPT ke perubahan mindset bertumbuh, artinya seperti itu, sampailah kita pada produk yaitu perencanaan pembelajaran yaitu di RPP kita. Tapi pada dasarnya seperti ini, kalau di pengalaman kita langsung, kalau kita merencanakan suatu pembelajaran yang memang format dan kerangkanya udah ada begitu, pada dasarnya RPP itu tidak berubah banyak. Banyak hal yang tinggal kita bukan merubah, artinya kita menyempurnakan apa yang selama ini kita lakukan begitu. Tapi pada saat pelaksanaannya nih jujur saja, apalagi kami ini SMK yang artinya artinya dominan kita mengutamakan pembelajaran yang sifatnya semuanya terjun langsung dan praktikum. Apalagi kami di SMK ini kan jurusannya teknik. Semuanya teknik. Kemudian fashion, saya katakan bicara fashion tentang karakter anak begitu kan. SMA, SMK itu sangat-sangat berbeda. Mengapa saya katakan sangat berbeda? Karena dulu sebelumnya saya juga ngajar SMA. Saya ngajar fisika dulu. Pada itu ngajar fisika karena liniernya saya harusnya di teknik sipil, maka saya pindah ke SMK. Begitu saya melihat itu fashion siswa itu beda, sangat-sangat berbeda. Apa hubungannya dengan yang akan saya tanyakan tadi diungkapkan Pak Suli? Bagaimana itu menarik bagi saya memetakan pengalaman belajar itu. Artinya memetakannya seperti ini. Kita kan ada tahapan memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi begitu. Sementara di RPP kan kita mengatur alokasi waktu. Pada saat kita pada saat kita berusaha untuk bagaimana siswa bisa memahami suatu pengetahuan esensial gitu ya. Nah, di sini kalau kita di SMK, memang kalau di RPP terus terang saya katakan tidak sepenuhnya yang diterapkan itu dengan kenyataannya. Tinggal menyesuaikan lagi dengan kondisi siswa kita masing-masing gitu. Kalau saya selama ini. Nah, jadi kan artinya begini, memahami dalam arti pada saat memberikan pengetahuan esensial, kalau saya selama ini, kalau mungkin Bapak Ibu kan langsung ini tahap memahami, kita tampilkan slide atau apa. Saya selama ini kalau ngajar enggak gitu Pak. Mengapa saya katakan, saya jujur saja ini, karena saat siswa yang siswa SMK, siswa saya terutama yang saya ajar selama ini, mereka tuh pingin buru-buru untuk praktek. Pingin buru-buru sehingga fokus yang kita katakan mungkin ice breaking yang kita kasihkan pun bagi mereka kurang menarik. Kalau hanya mau tepuk tangan, mau senam, mau itu gitu kan. Jadi artinya begini, dari tahapan memahami, mengaplikasi. Pada saat saya mengaplikasikannya, mereka praktik. Itu kadang tahap memahami juga sambil dia praktik memang artinya dibimbing satu persatu. Dibimbing satu persatu, pada saat kita melihat semuanya, hampir sebagian besar, oh ternyata mereka tidak paham ini, baru mohon maaf, dipending dulu sebentar, coba lihat slide Ibu yang ini. Jadi kita jelaskan, baru kita tahap, kalau kita katakan tahap memahaminya itu gitu. Jadi itu saja bagaimana, silakan mungkin bukan hanya Pak Suli, Bu Juli juga yang mungkin pengalamannya banyak. Terima kasih. Iya. Bagi Bu mungkin untuk menjawabnya boleh Bu Juliana biar berbagi, karena dari tadi Bu Nita dengan Pak Suli kan sudah banyak menjawab. Kita berikan kesempatan kepada Bu Juli. Siap. Kepada Bu Juliana mungkin tadi kalau bisa saya tangkap, saya simpulkan ini mengenai RPP yang disusun tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan karena kondisi gitu. Jadi tanggapan Ibu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Yuli. Jadi tanggapan saya untuk hal ini sebenarnya is okay ya menurut saya ya. Jadi RPP itu namanya rencana pembelajaran kita. Yang penting di sini kita memahami inti apa yang mau kita ajarkan.
Selama nantinya 3 prinsip itu masuk dan 3 pengalaman belajar itu masuk walaupun tidak berurutan, itu tidak masalah. Benar apa yang dikatakan Bu Yuli. Jadi saat mereka praktek itu sudah bisa proses memahami. Dan saat praktek saja bisa refleksi. Oh, rupanya tadi saya ada kayak gini ya, ada terjadi ini ya. Jadi saya rasa kita juga tidak perlu terlalu terpaku pada RPP. Jadi yang pasti apa yang mau kita sampaikan, apa yang diperlukan oleh siswa itu didapat. Jadi semua yang esensi-esensi itu didapat oleh siswa. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Oh iya, oh tambahan. Oh baik, setuju sekali dengan Bu Juliana tadi bahwa kita RPP itu kan rencana ya Bu ya, RPP itu hanya rencana. Ketika kita praktekkan langsung kepada siswa kita sama-sama mengalami ya Bu ya, karakteristik siswa SMK 2 dengan SMK 6 Pontianak ini kurang lebih sama. Yang penting bahwa ketika pembelajaran itu anak-anak bisa dia memahami, bisa dia mengaplikasi, dan bisa dia merefleksi. Walaupun tahapannya tadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi kita sendiri sebenarnya sebagai guru kita bisa merasakan ya Bu, ini tahap anak-anak kita lagi mengaplikasikan apa yang topik yang kita berikan tadi. Ternyata setelah kita memberikan asesmen, mereka ternyata memahami. Ketika kita tanya secara lisan, ternyata mereka paham. Ternyata ada yang belum paham. Nah ini tugas kita seperti itu, kita memberi pemahaman. Kemudian tadi juga kita selama proses pembelajaran mereka juga melakukan tahap refleksi seperti itu ya Bu Juliana. Ternyata kayak gini nggak bisa. Terus kemudian dia mencari sendiri solusinya seperti itu, mencari sendiri solusinya, baik dia mencari dengan temannya atau mencoba sendiri atau bertanya juga kepada kita sebagai guru seperti itu. Jadi saya rasa esensi dari pembelajaran mendalam itu yang terpenting, bagaimana mereka memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Yang paling penting adalah mereka sadar dulu bahwa apa yang akan kita berikan ini untuk kamu loh, kan gitu. Untuk kamu juga, penting untuk murid ketahui seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Sukri. Iya, baik. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga narasumber yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini juga tadi sudah disampaikan berbagai praktik baik oleh Pak Sulyono di sekolahnya. Nah selanjutnya kita minta juga Ibu ya, biar lebih jelas pemberian contoh dan juga praktik baik yang telah dilakukan dari perwakilan SMK nih. Ya, yaitu kita minta Ibu Nita boleh dibagi praktik baik ketika memberikan pembelajaran menggunakan deep learning itu betul-betul dari awal sampai pemilihan materi sampai penerapannya. Selanjutnya tantangan ketika dihadapi, tantangan kan ada 2 nih, ada tantangan ketika sebelum memberikan pembelajaran dan juga tantangan saat memberikan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya impact-nya apa sih, hasilnya apa, apakah misalkan berdampak yang sesuai dengan diharapkan ataukah tetap sama atau ada yang lain. Nah jadi dari pra sampai dengan setelahnya itu boleh dibagikan supaya ini memberikan ilmu baru, tambahan informasi juga baru bagi kita semua setelah Ibu menerapkan dari penerapan deep learning ini. Kepada Ibu Nita disilahkan. Baik, terima kasih Pak Sukri. Izin berarti Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan. Untuk diketahui bersama bahwa saya merupakan guru di SMK Negeri 6 Pontianak. SMK Negeri 6 Pontianak ini Bapak Ibu terletak di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantar Hulu. Kita merupakan sekolah dengan bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif yang memiliki 6 konsentrasi keahlian, yaitu konsentrasi keahlian desain dan produksi kriya, batik dan tekstil, konsentrasi keahlian kriya kreatif keramik, konsentrasi keahlian kriya kreatif kayu dan rotan, kriya kreatif logam dan perhiasan, desain komunikasi visual dan animasi. Dan SMK Negeri 6 Pontianak ini adalah satu-satunya sekolah yang memiliki program keahlian desain dan produksi kriya. Nah,
letak kami yang di ujung Siantan sana ini sebenarnya memiliki lingkungan belajar yang cukup representatif untuk siswa-siswa kita belajar agak tenang karena kita jauh dari keramaian. Kita jauh dari keramaian seperti itu. Namun karakteristik murid yang kami dapatkan, artinya input dari kami ini mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah, di mana orang tua mereka ini 90% dari orang tua siswa kami ini merupakan memiliki pekerjaan non formal seperti buruh tani, buruh lepas, buruh pabrik, buruh bangunan, dan hanya 10% dari orang tua siswa kami ini yang memiliki pekerjaan pedagang ataupun PNS seperti itu, sehingga untuk peralatan, dukungan belajar dari rumah itu mungkin minim. Nah, tantangan kami itu seperti itu. Salah satu tantangan kami adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka untuk belajar seperti itu, dan bagaimana belajar ini menjadi bermakna untuk mereka. Karena rata-rata, bukan saya katakan semua ya, tapi rata-rata siswa yang bersekolah di sekolah kami ini bukan memiliki minat di SMK Negeri 6 Pontianak. Mereka masukkan anaknya ke SMK Negeri 6 Pontianak. Kenapa? Ini rata-rata mereka merupakan veteran. Saya katakan veteran di sini karena orang tua mereka, abangnya, kakaknya, bahkan orang tuanya merupakan alumni dari SMK Negeri 6 Pontianak. Mereka ini senang mungkin dengan guru-gurunya yang baik, kemudian apa yang mereka rasakan perubahan dari diri mereka sehingga mereka menjadi orang tua. Mereka ingin anaknya sekolah juga di situ. Nah, itu hanya berkutat di lingkungan Siantan Hulu sana. Nah, tantangan kami adalah mereka tidak punya belum memiliki minat dalam mempelajari kurikulum sesuai dengan program keahlian yang mereka pilih seperti itu. Nah, khususnya kami di desain komunikasi visual, banyak sekali siswa kami yang ditanya, kenapa masuk DKV SMK Negeri 6 Pontianak? Emak kami nyuruh masuk yang jurusan komputer, Bu. Jadi mereka nggak tahu desain komunikasi visual itu untuk apa. Yang penting jurusan komputer. Dikiranya udah keren gitu ya, Bu ya. Dan yang penting kalau udah jurusan komputer ini bisa kerja di mana saja. Nah, itu bayangannya. Nah, tantangan kami adalah mereka yang masuk di jurusan desain komunikasi visual belum pernah pegang komputer. Nah, seperti itu. Sebelum kami sebelum saya atau kami guru-guru di SMK Negeri 6 Pontianak khususnya jurusan desain komunikasi visual, sebelum mengenal pelatihan pembelajaran mendalam, yang kami ajarkan adalah operasional mengoperasikan komputer tadi dan bagaimana menjalankan software aplikasinya, misalnya kayak CorelDRAW, toolsnya. Ini toolsnya untuk kalau kita bikin garis kita klik yang ini. Untuk buat yang baru kalau mau dilengkungkan kita klik yang ini, seperti itu. Itu fokus kita yang pertama sebelum pembelajaran mendalam, Bapak. Belum ke esensi dari pembelajaran ini apa tuh belum. Kita fokusnya ke sana. Ini caranya begini, ini hidupkan komputer begini, nanti matikan komputer begini. Yang namanya mouse yang ini, kalau klik kiri nanti keluarnya ini, klik kanan keluarnya ini. Itu fokus kita yang pertama sebelum pelatihan pembelajaran mendalam. Dan untuk asesmen saya hanya fokus pada hasil akhir. Artinya hanya selesainya ini gambarnya atau desainnya bagus, udah berarti nilainya tinggi. Nah, setelah pembelajaran mendalam, saya menyadari bahwa tidak semua anak-anak saya atau siswa-siswa saya memiliki minat dan bakat yang sama. Artinya mereka yang sudah pintar, ya bagus gambarnya. Bagaimana dengan mereka yang sudah berusaha,
sudah berusaha dengan prosesnya, kemudian menghasilkan karya yang biasa saja, namun effortnya lebih bagus. Nah, setelah pembelajaran mendalam saya menyadari seperti itu, Bapak. Nah, inilah yang sebenarnya kami lakukan di sana. Yang pertama adalah siswa dia dibagi di kelompok, dia menggali sendiri informasi yang dia perlukan. Kita hanya memberikan pemantik saja, pertanyaan pemantik kepada siswa, gitu ya. Ini saya izin menyampaikan praktik baik saya di pelajaran desain komunikasi visual ini untuk materi promosi iklan. Materi promosi iklan UMKM yang ada di sekitar Siantan. Karena banyak sekali UMKM di sekitar Siantan yang mungkin belum terkenal seperti itu, sehingga penjualannya mungkin sedikit. Nah, ini yang memicu kami untuk untuk memasukkan ini ke dalam pembelajaran. Temanya adalah promosi iklan UMKM lokal di sekitar rumah, seperti itu. Nah, pertama mereka kita bagi kelompok, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menggali informasi permasalahan yang ditemukan dalam UMKM tersebut. Kita kerjasama dengan 3 UMKM lokal di sana. Nah, digali permasalahan, mereka bertugas menggali permasalahan yang ada di UMKM tersebut. Kemudian setelah menggali informasi permasalahan yang ditemukan, mereka berdiskusi dalam kelompok, melakukan eksplorasi ide, gimana nih caranya mempromosikan produk mereka ini gitu, apa yang diperlukan, target audiensnya seperti apa, kayak gitu, produknya apa, kemudian target market mereka apa. Dan ini saya berkolaborasi dengan guru proyek kreatif kewirausahaan, sehingga mereka juga mendapat bimbingan bagaimana cara untuk promosi seperti itu, dan untuk menghitung menghitung biaya produksi untuk iklan ini, seperti itu. Nah, kemudian mereka masih di dalam kelompok. Setelah mereka eksplorasi ide, mereka menentukan mereka mau bikin produk apa, promosi iklan yang seperti apa. Setelah itu mereka membuat skenario dan mengaplikasikannya, mengambil gambar, syuting di luar, kemudian mereka olah menjadi menjadi sebuah video iklan pendek, seperti itu promosinya. Dan bagaimana asesmennya? Asesmen ini dilakukan satu dari gurunya, kemudian kedua asesmen penilaian diri sendiri dan penilaian antar kelompok, antar teman dalam kelompok. Artinya begini, kita sebagai guru kita tidak bisa mengontrol 36 siswa, apalagi mereka bekerja secara kelompok keluar, ya. Jadi saya ini memberikan penilaian tidak hanya dari penilaian pengamatan dari guru saja, namun mereka juga menilai antar temannya. Jadi mereka menilai antar teman dalam artian seperti ini, saya pantas mendapat nilai berapa. Mereka harus menyebutkan alasannya dan bukti otentiknya, seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan. Nah, dan mereka juga memberikan penilaian kepada teman satu kelompok. Misalnya satu kelompok saya, misalnya Bu Julian, misalnya Juliana pantas mendapat nilai sekian karena dia begini. Nah, penilaian dalam kelompok ini akan saya analisis dan akumulasikan sehingga saya dapat gambaran bahwa siswa tersebut sebenarnya mendapat nilai seperti apa. Nah, itu untuk asesmennya. Kemudian ini dampaknya adalah ternyata siswa-siswa saya itu lebih aktif, Pak Sukri. Mereka lebih aktif, kenapa? Karena mereka mau dapat nilai yang baik, jadi mereka harus ikut prosesnya. Jadi mereka lebih aktif dan mereka juga punya kebebasan dalam memilih tugasnya, seperti itu.
Jadi tidak kaku harus begini, mereka bisa eksplorasi, melihat contoh-contoh iklan di luar sana. Ini gambaran singkat saja ya Pak ya tentang praktik pembelajaran desain komunikasi visual di sekolah saya. Terima kasih. Iya baik. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada narasumber kita yang sudah luar biasa berbagi praktik baiknya Ibu ya. Baik Ibu, mungkin sebelum kita akhiri nanti talkshow kita, karena tadi udah ada pemaparan lagi mengenai praktik baik yang disampaikan oleh Bu Dita, kita berikan satu kali lagi untuk pertanyaan, satunya tanggapan, setelah itu baru talkshow ini kita akhiri. Ya mungkin dari tadi Pak Fikri sudah angkat tangan untuk ingin bertanya, silakan Pak Fikri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin umum saja, bisa siapa saja yang menjawab. Karena kan nanti kita dari yang ada di sini terutama itu akan men-sharingkan kembali kepada guru-guru yang ada di sekolah. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh fasilitator kita atau oleh coach kita berkaitan sama praktek pembelajaran mendalam. Cuman mungkin Bapak Ibu bisa bantu sharing kembali di pengalaman masing-masing. Karena kan nanti pasti akan ada pertanyaan nih dari guru-guru yang ada di sekolah kita ya. Nah, kalau yang saya tertarik untuk mungkin saya serap jawabannya dari Bapak Ibu, untuk modal saya nanti adalah berkaitan dengan hal apa kira-kira yang harus mereka lakukan terlebih dahulu dalam melakukan pembelajaran mendalam berkaitan dengan teknisnya. Jadi mungkin hal-hal teknis apa kira-kira yang bisa disiapkan oleh guru-guru kita nanti di sekolah gitu kan, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu untuk mempraktekkan pembelajaran mendalam seperti itu. Oke, ini mungkin kita minta dari keempat narasumber kita, tapi dengan jawaban yang singkat dan padat. Jadi, kira-kira apa yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran mendalam? Jadi, mungkin bisa berbagi ke kami, dan kami nanti akan membagikan ke kawan-kawan kami di sekolah. Silakan. Silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Ya memang ini adalah tugas kita bersama ya. Ketika kita sudah mendapatkan pelatihan di tempat ini, maka kita perlu bisa mentransfer apa yang kita dapat kepada rekan-rekan di sekolah. Untuk sekolah saya sendiri, yang sudah kami bagikan sejauh ini adalah terkait growth mindset itu sendiri di awal. Kami memang membagikan itu di awal adalah supaya teman-teman, guru-guru yang lain itu tuh punya kesadaran sendiri terlebih dahulu bahwa memang segala sesuatu yang kita lakukan kita harus punya pemikiran yang positif dulu gitu loh, supaya apa, semangat kita tuh nggak down di awal kayak gitu. Lalu kenapa ini kami memunculkan di awal, karena memang kita kan tahu guru-guru ini punya banyak sekali tugas administrasi dan sebagainya, sehingga itu cukup mengganggu mungkin ya ke proses pembelajaran di kelas. Nah, dengan adanya infus dari growth mindset ini itu jadi bekal mereka nantinya. Dan lalu untuk di sekolah saya sendiri, pada akhirnya kami akan mensosialisasikan lagi atau mengimbas terkait PM ini di Desember nanti. Ketika sudah pembagian raport, kami ada 1 minggu masuk. Di situ kami, di mana 1 minggu kami akan membuat modul ajar untuk semester genap. Nah, karena di sistem sekolah kami ganjil genap itu per semester buatnya. Nah, di 1 minggu itu nantilah kami akan mengimbas akan apa yang sudah didapat setelah growth mindset kemarin. Nah, yang pertama, yang strategi yang sudah kami susun saat ini adalah bagaimana menyampaikan kepada para guru itu bahwa modul ajar RPP yang sudah mereka buat itu bukan RPP atau modul ajar yang salah. Karena tadi saya setuju ya Pak Suli yang ngomong ya, kalau misalnya RPP itu tuh nggak kita ubah seutuhnya, tapi kita menyempurnakan apa yang ada gitu loh. Kita menyempurnakan, kita menyisipkan prinsip pengalaman mengajar itu sendiri, sehingga nanti rekan-rekan guru waktu kita imbas, mereka sambil membuka juga modul ajar atau RPP-nya, dan mereka bisa melihat seleksi per setiap item atau langkah gitu ya, apakah sudah dilengkapi dengan prinsip ataupun pengalaman itu, apakah sudah dihadirkan atau belum. Kemudian yang ketiga, strategi kami adalah bagaimana mengajak para guru untuk berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang beririsan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kami ingin para guru ya di sana tidak memikirkan bahwa pembelajaran mendalam itu beban baru gitu loh, tapi ini adalah inovasi baru, motivasi baru agar para guru pun juga lebih enjoy waktu mengajar, para guru juga boleh mendapatkan
perasaan yang hangat dan nyaman ketika murid itu benar-benar menikmati pembelajarannya. Mungkin itu strategi yang akan dilakukan dari saya dan rekan-rekan untuk guru-guru yang ada. Selanjutnya. Oh ya, mungkin yang beda ya dari yang Bu Is tadi ya. Kan Bapak mungkin semua guru udah metakan semua pengetahuan esensial ATP, nyusun ATP dan sebagainya. Nah, penting Bapak Ibu yang pertama harus kita pahami, kalau kita mau nyisipkan pengalaman belajar, nggak perlu semuanya dalam satu RPP. Nanti ujung-ujungnya membebani diri sendiri. Yang kedua, kalau bisa buat strategi untuk menerapkan pengalaman belajar, misalnya contoh yang sering saya lakukan. Saya membuat aktivitas pembelajaran yang menggembirakan untuk menghasilkan sebuah kebermaknaan terhadap konsep materi saya. Dengan cara misalnya kita mungkin pas memetakannya, tapi tergantung karakteristik anak ya Pak ya. Kebetulan kalau di tempat kami mereka cukup aktif untuk gamifikasi gitu. Jadi bisa pakai platform-platform yang mendukung gamifikasi sehingga bisa nyisipkan konten materi ya, kebermaknaan gitu ya, untuk dapat memahami materi dengan proses yang lebih menggembirakan kayak gitu. Iya, setuju sekali ya dengan Pak Suli dan Bu Is. Jadi Pak Fikri, nah tadi yang pertama adalah inquiry kolaboratif. Jadi memikirkan untuk menghemat waktu tadi, menghemat waktu supaya mereka paham, maka kita cari guru yang beririsan tadi ya, yang kira-kira bisa kita ajak kolaborasi. Kemudian berikutnya adalah yang saya tekankan ketika IHT kemarin ke kawan-kawan adalah Bapak Ibu, jangan kita kejar ketuntasan materi ya. Jangan mengejar ketuntasan materi, karena kebanyakan dari rekan-rekan ini dia mengejar ketuntasan materi sehingga mereka ngajarnya ngebut gitu kan. Yang penting aku udah nyampaikan seperti itu. Nah, yang ditekankan tuh itu bahwa pembelajaran esensi dari pembelajaran mendalam adalah kenapa kita memberikan materi ini, untuk apa? Untuk apa sih? Apa manfaatnya untuk siswa kita? Sebenarnya itu dulu sih yang yang harus digali oleh guru seperti itu, supaya siswa memiliki kesadaran bahwa mereka perlu untuk belajar apa yang disampaikan oleh kita, sehingga apa yang kita sampaikan bisa bermakna. Dan setelah itu guru juga silakan memikirkan cara bagaimana supaya pembelajarannya disampaikan secara menggembirakan. Artinya anak-anak ketika sudah sadar memiliki pembelajaran yang bermakna, kemudian mereka senang sudah bisa belajar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita. Seperti itu Pak Fikri. Iya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu, tidak terasa ternyata waktu kita Ibu ya sudah mulai habis. Jadi tentunya kita tarik kesimpulan dulu sebelum kita melakukan closing ya Bapak Ibu ya. Yang mana bahwasanya kesimpulan kita pada pagi hari ini, deep learning ataupun pembelajaran mendalam ya, itu bukan kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan holistik yang menekankan pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam, bukan sekedar hafalan materi yang luas saja. Yang selanjutnya yang kedua, pembelajaran mendalam itu bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, kreatif, analitis, dan mampu memecahkan masalah kehidupan nyata secara adaptif. Ya Ibu ya. Baik, tentunya Bapak Ibu sekalian, demikianlah talkshow kita pada kesempatan yang baik di hari ini. Tentunya kita ucapkan Ibu ya, terima kasih kepada narasumber kita. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada para audiens yang telah berpartisipasi aktif bertanya dan juga menyimak dengan baik. Tentunya ini merupakan suatu hal yang bagus untuk kita tetap laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup Ibu, mungkin boleh kita berikan pantun Ibu ya. Silakan Pak. Iya baik, pergi ke sungai menjala ikan.
Cakep. Ikan yang didapat adalah ikan lohan. Cakep. Iya, pelatihan pembelajaran mendalam sudah kita dapatkan. Tentunya saat kembali ke sekolah bolehlah kita terapkan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, dan semoga kita tetap menjadi pendidik yang berhati ikhlas untuk memajukan anak-anak didik. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak ya. Foto loh kali kita ya.